Selamat datang di Literasi untuk Indonesia. Belajar bersama, cerdaskan bangsa. Hai generasi cerdas Indonesia. Kali ini kita akan melihat bersama salah satu contoh pidato yang bisa digunakan sebagai referensi ketika nanti ada lomba di bulan Ramadan, ya, atau pidato-pidato dengan tema keagamaan. Simak videonya sampai akhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, amma ba'd. Yang saya hormati seluruh generasi cerdas Indonesia. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita saat ini dalam kondisi sehat walafiat. Selanjutnya, sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang senantiasa kita nantikan syafaatnya fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadiroh rahimakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Al-ayat. Artinya, sesungguhnya kami telah menjadikan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Manusia adalah salah satu makhluk Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan dalam kondisi yang paling sempurna dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Kesempurnaan itu Allah tunjukkan dalam segala hal, baik dari segi fisik, jasmani maupun rohania. Manusia dibekali dengan kemampuan berpikir. Inilah ciri utama dari manusia yang menjadikan paling sempurna di antara makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Akibat keberadaan dari akal yang sehat, manusia dapat melakukan berbagai hal serta mampu membedakan hal yang baik dan yang buruk. Hadirin rahimakumullah, selain hal tersebut, ada beberapa karakteristik lagi yang menjelaskan dan membedakan manusia dari makhluk Allah yang lainnya. Misalnya yang pertama, manusia memiliki iman. Sejak diciptakan, manusia telah bertuhan, mengakui keesaan Allah dan senantiasa bersumpah untuk menyembahnya. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya, tidaklah aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepadaku. Hadirin hadiroh rahimakumullah. Ciri yang kedua, yakni manusia adalah satu-satunya makhluk yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi khalifah fil ard. Apa itu khalifah? Ya, khalifah berarti pemimpin. Dalam setiap diri manusia telah dibekali potensi untuk menjadi pemimpin oleh Allah Subhanahu wa taala, baik untuk memimpin dirinya sendiri maupun menjadi pemimpin dari manusia-manusia yang lainnya. Firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak
qala inni a'lamu ma la ta'lamu. Sebagai makhluk yang mengemban tugas untuk memakmurkan bumi dan isinya, manusia sudah dibekali dengan kemampuan yang sangat cukup. Alam semesta dengan bumi dan segala isinya telah diserahkan kepada manusia sebagai amanah untuk dikelola. Karena hanya manusia yang diserahi dan berani bertanggung jawab untuk memegang amanah Allah. Hingga akhirnya manusia dapat mencapai tujuan hidupnya untuk memperoleh keridhaan di dunia sebagai bekal mendapatkan keridhaan Allah di akhirat nanti. Hadirin rahimakumullah. Ciri yang ketiga, manusia ialah makhluk Allah yang dibekali perasaan dan fitrah. Sebagai manusia dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk dalam mengarungi kehidupannya. Manusia senantiasa berakhlak, dan hanya manusia yang berakhlakul karimahlah yang dicintai dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Ketiga hal tadi yang menjadi identitas dan ciri pembeda manusia dari makhluk Allah yang lainnya. Selain itu, ketiga hal tadi juga merupakan karunia dan nikmat yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia. Lalu, bagaimana sikap kita dengan hal itu? Apakah sebagai makhluk yang paling sempurna kita hanya diam saja? Ataukah ada hal yang dapat kita lakukan sebagai bentuk syukur dan terima kasih kepada Allah? Ya, tentu saja ada. Yang harus kita lakukan ada banyak sekali. Salah satunya ialah senantiasa beribadah dalam rangka bersyukur dan taqarrub illallah. Tidak lain dan tidak bukan adalah senantiasa menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Hadirin rahimakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, sekarang adalah bulan suci Ramadan. Allah telah mewajibkan umat beriman untuk senantiasa berpuasa dalam firman-Nya surat Al-Baqarah ayat 183. Nah, ini adalah salah satu cara yang dapat kita lakukan sebagai pembuktian bahwa kita beriman, beribadah, dan bersyukur kepada Allah atas segala nikmat-Nya, yaitu dengan berpuasa di bulan suci Ramadan. Ketahuilah alangkah indahnya berkah dan rahmat Allah di bulan ini. Siapapun yang beribadah di bulan ini, maka Allah akan melipat gandakan pahala untuknya. Dengan puasa, kita bisa merasakan betapa laparnya orang-orang yang tidak makan ketika siang hari. Tentunya, hal ini bisa menyadarkan kita akan besarnya nikmat Allah yang diberikan. Hadirin rahimakumullah. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Allah Tuhan kita yang esa, manusia sebagai makhluknya. Mari kita bersyukur padanya agar mendapat rahmatnya. Hadirin rahimakumullah, demikian yang dapat saya sampaikan. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Generasi Cerdas Indonesia itu tadi salah satu contoh pidato yang bisa digunakan sebagai referensi ketika akan membuat pidato di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sekian dari saya, sampai jumpa.